wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku yang soleh dan soleha SD Negeri Tanah Tinggi 7? Segera alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas seluruh nikmat, karunia serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, santriwan santriwati, alhamdulillah pada hari ini memulai kita untuk melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan 1441 Hijriah 2020 SD Negeri Tanah Tinggi 7 Tangerang. Sebelum Bapak memulai materi pesantren ini, Bapak mau tanya dulu nih, kira-kira anak-anakku semuanya, anak-anak Bapak yang cantik, yang ganteng, yang soleh-soleha, apakah sampai saat ini masih berpuasa? Alhamdulillahirabbil alamin. Belum ada yang batal ya? Oke. Oh, tentunya semuanya masih melaksanakan puasa, dan mari untuk menambah ilmu pengetahuan terutama masalah sekitar Ramadan dan lain sebagainya, marilah kita ikuti materi pesantren Ramadan berikut ini. Ya anak-anakku sekalian, tentunya kita tahu bahwa di dalam ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah kuwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah kuwajibkan kepada orang-orang terdahulu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi bertakwa. Nah, kalau berbicara masalah bertakwa, tentu kita senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Intisawul awamilillah wa istinabun nawahi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, santriwan dan santriwati, namun sebelum kita lebih jauh memberikan atau menerima pembelajaran di pesantren Ramadan ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita lihat dulu macam-macam hukum di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Anak-anak kita tahu ya bahwa sejak kita tidur sampai kita bangun lagi, kita selalu menghadapi 5 macam hukum di dalam agama Islam. Pertama, wajib. Nah, di sini anak-anak mungkin tahu, santriwan santriwati mungkin juga tahu bahwa wajib itu adalah sesuatu yang apabila dijalankan oleh kita, yang apabila kita menjalankannya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya anak-anakku, apabila kita meninggalkannya, tentu kita akan mendapat siksa atau akan mendapat dosa. Contohnya mana anak-anakku? Contohnya hukum Islam wajib ini yaitu sholat 5 waktu. Ya, anak-anak bisa sebutkan sholat 5 waktu itu ya, mulai misalkan dari sholat Isya, kemudian sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Nah, dari masing-masing sholat 5 waktu ini adalah suatu pekerjaan yang wajib harus kita kerjakan. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi berpuasa di bulan Ramadan itu juga merupakan perintah yang wajib, perintah yang harus kita laksanakan. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah.
Nah, anak-anak yang sampai saat ini masih bisa atau masih melaksanakan puasa Ramadan ya, dan juga masih belum ada yang batal, mudah-mudahan nanti kita keluar sebagai finalis Ramadan lengkap utuh ya 1 bulan penuh. Kemudian banyak lagi contoh-contoh yang wajib ya, diantaranya zakat fitrah dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anakku, santriwan santriwati ya SD Negeri Tanah Tinggi 7, wajib itu suatu keharusan yang ada hubungannya dengan siksa dan pahala. Oke, kemudian yang kedua, haram. Nah, Anda tahu kan bahwa haram itu suatu apabila kita mengerjakannya, kita menjalankannya, kita akan disiksa alias kita mendapatkan dosa. Dan apabila kita meninggalkan sesuatu yang tadi itu, justru kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi haram itu kebalikan dari wajib. Contohnya mana? Misalkan makan bangkai. Anak-anak suka nggak dengan bangkai? Oh, tentu menjijikan sekali. Tentu kita tidak suka. Tapi ingat anak-anak, ya bangkai itu juga bukan bangkai yang daging yang sudah busuk, daging yang sudah berbau, bukan. Ya, menyembelih hewan ternak tanpa membaca basmalah atau bismillah, tanpa menyebut nama Allah, itu juga sudah termasuk ke dalam kategori bangkai. Nah, bangkai itu harus kita hindari karena diharamkan. Kemudian darah, ya. Nah, ini banyak orang yang makan darah yang dibuat jadi apa itu namanya, ya maru apa ya. Nah, apapun jenisnya maka haram. Kemudian juga yang diharamkan benda-benda najis lainnya. Contohnya banyak. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian sunnah. Nah, sunnah ini adalah sesuatu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak disiksa atau tidak berdosa. Contohnya misalkan sholat duha, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat tarawih dan lain sebagainya. Namun walaupun sholat tarawih itu anak-anakku hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang diharuskan. Jadi anak-anak juga harus sholat tarawih ya. Nah, tidak boleh misalkan berkumpul karena kita masih ada wabah COVID-19 ya, corona. Ya, sekarang kita sholat tarawihnya di rumah. Ya, siapa yang jadi imamnya? Boleh ayah, boleh kakak ya, dan kita semuanya jadikan rumah-rumah kita menjadi masjid, insya Allah. Kemudian anak-anakku sekalian, yang ketiga, yang keempat adalah makruh. Nah, makruh adalah sesuatu apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila kita menjalankannya kita disiksa. Nah, contohnya apa anak-anakku? Ya, mungkin anak-anak tahu ya, buah pete itu termasuk apa itu? Makanan atau sayur. Ayo. Nah, kemudian jengkol yang bau-bau itu ya. Nah, makan dengan bersandaran ya, kemudian menghembuskan minuman ketika hendak minum, ditiup-tiup gitu ya, karena minumannya tadi pasti panas. Nah, itu semuanya hukumnya makruh. Jadi bagaimana anak-anakku ya yang hobi makan pete, jengkol, wah itu nikmat sekali memang ya, namun itu bau bisa mengganggu orang lain dan lain sebagainya ya. Nah, lebih baik memang kita hindari makanan-makanan yang makruh ya, termasuk kalau makan juga bersandaran ya, bermalas-malasan begitu ya, bersandaran di sini bermalas-malasan, ini juga hukumnya makruh. Dan jangan kita minum dengan menghembus-hembuskan atau meniup ya supaya dingin. Jadi kalau misalnya kita mau minum, minumlah ya dengan air yang hangat. Jadi tidak sampai air itu dihembus-hembuskan karena hukumnya makruh. Dan yang kelima, yang terakhir ya, hukum dalam Islam itu adalah mubah. Mubah ini adalah sesuatu yang apabila kita menjalankan kita tidak mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkan juga kita tidak disiksa. Contohnya apa anak-anakku? Mubah itu adalah perbuatan yang boleh-boleh saja. Contohnya makan, minum dan seterusnya. Itu mubah. Jadi kita mau makan silakan, tidak mau makan silakan. Tapi ingat anak-anak,
kalau ada orang yang tidak makan dan tidak minum karena niat lain sehingga dia sakit dan tidak bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah yang sifatnya wajib, maka tidak makan dan tidak minum akhirnya menjadi haram. Jadi ingat sekali lagi anak-anak, jadi kalau misalnya kita mau makan, kita mau minum, itu boleh-boleh saja. Kita tidak mau makan dan tidak mau minum juga boleh-boleh saja. Tapi tetap kesehatan harus tetap kita jaga ya, apalagi sekarang kita harus tetap sehat, kita harus tetap bugar, jaga kondisi badan biar fit, biar prima ya. Kemudian juga tetap istirahat, jangan keluar. Kalaupun terpaksa harus keluar, ingat pakai masker dan seterusnya ya. Dan banyak cuci tangan dengan sabun, makanan yang bergizi ya, dan juga banyak makan vitamin. Terima kasih untuk sementara hari pertama dari Bapak pesantren Ramadan, nanti dilanjutkan dengan para pemberi materi yang lanjutnya ya. Dan insya Allah kita ketemu besok pada tanggal 12. Dan yang sekali lagi kalian bisa melaporkan pembelajaran ini melalui video yang akan nanti kalian kirim ke sekolah. Terima kasih, mohon maaf dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.